Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dima. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul World War Z, yang dimana film ini berkisah tentang sebuah virus yang bermutasi sehingga orang yang terinfeksi olehnya akan menjadi ganas atau yang lebih dikenal dengan sebutan zombie. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan acara berita sekaligus perdebatan mengenai PBB yang mengumumkan tentang sebuah wabah virus flu burung yang mulai berevolusi atau mutasi dan memiliki risiko yang awalnya hanya dari hewan ke manusia, kini bisa dari manusia ke manusia. Lalu film pun dimulai. Film ini berfokus pada satu keluarga dengan dua orang anak yang dimana mereka merupakan keluarga yang harmonis dan terlihat di TV yang dimana memberitakan tentang sebuah kedaruratan militer. Saat mereka sedang OTW menuju suatu tempat, tiba-tiba terjadi sebuah keributan di sana. Dan terjadilah serangan orang yang terinfeksi atau zombie. Dan orang yang terinfeksi butuh waktu 12 detik untuk menjadi ganas. Lalu mereka pun memasuki sebuah mobil van dan menjauh dari kota ini. Sesampainya di kota yang cukup aman, Gary pun ditelepon oleh Thierry, yang dimana Thierry merupakan seorang wakil pemimpin sekretaris di PBB. Lalu mereka pun janjian di sebuah bangunan untuk menjemputnya. Sesampainya di sini, mereka pun berlari menuju tempat tersebut. Namun sayangnya infeksi tersebut sudah menyebar hingga ke sini. Mereka pun berusaha untuk menaiki sebuah bangunan di tempat yang dimana mereka akan dijemput. Namun terlebih dahulu dia melihat bahwa orang tunawisma yang sakit-sakitan dan sedang mabuk dilewati begitu saja oleh para zombie itu. Alhamdulillahnya di sini mereka diselamatkan oleh satu keluarga di sana. Lalu setelah itu, Gary pun mengajak mereka untuk ikut dengannya, namun dia menolaknya dan membiarkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Saat baru saja Gary menjauhi mereka, tiba-tiba kembali ke Gary, mereka pun terus berusaha menuju lantai atas. Saat hampir saja Gary akan digigit, tiba-tiba datanglah Tom. Lalu kini dia ikut bersamanya. Ya, mereka pun berhasil masuk ke dalam helikopter tersebut dan langsung menuju kapal komando PBB. Lalu Gary pun bertemu dengan Thierry dan menuju ke kamarnya. Setelah itu, Thierry pun mengobrol dengan Gary dan mengajaknya ke tempat yang super sibuk ini. Lalu mengenalkannya pada Dr. Farbach yang merupakan seorang dokter ahli virus dari Harvard dan semua orang mengandalkannya. Tak lama datanglah seorang kapten di sini dan mendatanginya, yang rupanya Gary ini merupakan seorang mantan penyidik terbaik di PBB. Lalu dia pun memberikan perintah padanya untuk ikut bersama tim beserta Dr. Farbach untuk penyidikan lapangan mengenai asal virus ini agar dapat menghentikan wabah ini. Gary pun langsung menolaknya karena dia berkata bahwa dia bukanlah anak buahnya. Namun kapten pun langsung berkata bahwa keluarganya akan diusir dari sini jika menolaknya karena tidak ada orang yang tidak berkepentingan di sini. Akhirnya dia pun menyetujuinya. Setelah itu dia pun terlebih dahulu membicarakan hal itu dengan istrinya dan memberikan sebuah telepon agar bisa menghubunginya. Lalu dia pun berpamitan dengan anak-anak dan dimulailah pemberangkatannya.
Sementara di kapal laut ini sudah terjadi pengurangan jumlah anggota yang tidak berkepentingan. Kembali ke Gary, mereka pun mendarat ke sebuah camp Hanjeonve, Korea Selatan untuk mengisi bahan bakar. Namun di sini kondisinya sangat gelap gulita. Dokter Flashback yang panik pun berlari ke dalam, namun sayangnya dia tipes lewat dan langsung mati di sana. Alhasil gini Gary lah yang menggantikannya, lalu datanglah pasukan yang membawanya ke dalam. Dan dia pun mendapatkan informasi bahwa zombie ini rupanya sangat tertarik terhadap suara. Setelah itu mereka pun mengajaknya untuk menemui seorang tahanan gila yang tertangkap akibat dia menjual senjata ilegal di Korea. Lalu orang ini pun memberikan sebuah informasi bahwa kini yang berhasil selamat hanyalah Israel karena telah membangun dinding besar dan menutup seluruh wilayah mereka sehari sebelum virus ini mewabah. Orang ini pun memberikan sebuah nama yaitu Jurgen Wanbun di Yerusalem untuk mengetahui jawabannya. Alhasil dia pun kini berangkat menuju Israel untuk menemuinya. Sebelum itu dia menelepon istrinya terlebih dahulu, namun sayangnya sambungannya terputus karena kebetulan sinyal tri susah di sana. Lalu dimulailah pemberangkatannya menuju pesawat terlebih dahulu dengan dikawal oleh pasukan ini menggunakan sepeda ontel. Saat sedang anteng sesepedahan, tiba-tiba si istri menelepon di waktu yang tidak tepat, alhasil membangunkan seluruh zombie di sana. Ya, mereka pun berhasil OTW dan dia pun menelpon istrinya untuk memberitahukan kejadian itu. Hingga sampailah dia di bandara, lalu dia pun turun untuk menuju Yerusalem bersama pasukan di sini, sementara pilotnya berjaga di pesawat ini. Sesampainya dia di sini, dia pun bertemu dengan Jurgen. Lalu Jurgen pun menjelaskan bahwa dia berhasil mengetahui wabah itu karena telah berhasil menyadap sebuah data dan menyimpulkannya bahwa itu adalah zombie. Lalu dia pun mengajaknya menuju tembok besar ini. Namun ada kesalahan atau tindakan bodoh di sini yang dimana ibu-ibu yang selamat malah menimbulkan suara gaduh yang justru itu memancing para kawanan zombie itu. Dalam kepanikan ini, Gary pun akhirnya dievakuasi dengan dikawal oleh pasukan di sini untuk menuju sebuah titik tempat helikopter yang akan mengantarkannya menuju bandara tempat pesawat yang mengantarkannya tadi. Dan lagi-lagi di sini tanpa sengaja melihat seseorang yang sepertinya sakit justru dilewati begitu saja oleh kawanan ini. Hingga sampailah dia untuk naik ke atas helikopter itu. Namun sayangnya helikopter itu berhasil dirawel oleh kawanan zombie dan menyebabkan jatuh di sana. Alhasil Gary beserta pengawalnya itu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju bandara. Pilot yang mendengar bahwa helikopter yang membawa Gary kecelakaan pun memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu. Namun justru si Gary ini berada tepat di depannya. Alhasil mereka pun memutuskannya untuk ikut dengan pesawat komersil yang akan lepas landas dengan membawa seseorang tentara yang terluka bernama Segen. Saat naik, sayangnya pilot tersebut menjatuhkan senjata itu. Lalu mereka pun kini berangkat tanpa tujuan. Saat di perjalanan, dia pun kebayang-bayang dan melakukan cocokologi yang dimana orang sakit atau cacat justru dilewati oleh para kawanan zombie itu. Alhasil dia pun menelepon istrinya dan memerintahkannya untuk memberikan teleponnya pada Trieri. Dan dia pun meminta untuk memberitahu posisi fasilitas pembuat vaksin terdekat. Alhasil dia pun memberikan teleponnya pada sang pilot.
Dan mereka pun kini akan menuju bandara Cardiff di Wales untuk menurunkannya. Namun ada hal mengejutkan yang dimana terdapat seorang yang terinfeksi di sana. Alhamdulillahnya Gary berhasil selamat dengan keadaan perutnya yang tertusuk di sana. Begitu pula Sagan yang berhasil selamat pula. Dan mereka pun kini OTW menuju fasilitas WHO dengan berjalan kaki. Namun di sisi lain rupanya berita yang sampai ke sini yaitu kehilangan kontak dengan Gary. Alhasil keluarga ini pun dipindahkan dan dikeluarkan dari kapal ini. Kembali ke Gary, akhirnya dia pun tersadar kembali setelah pingsan selama 3 hari dengan luka yang sudah disembuhkan. Lalu dia pun menghubungi Thierry. Begitu terkejutnya Thierry ketika mengetahui bahwa Gary masih selamat. Lalu Gary pun menjelaskan teorinya bahwa kawanan zombie ini hanya akan menyerang orang yang sehat. Maka dari itu mereka membutuhkan sebuah penyakit semacam bakteri atau virus agar mereka sakit untuk berkamuflase agar mereka tidak menyerangnya. Namun sayangnya tempat penyimpanan virus atau bakteri tersebut berada di sayap B, yang dimana sayap B itu sudah dilumpuhkan karena orang yang bekerja di sana berjumlah 80 orang sudah terinfeksi seluruhnya. Dan ini merupakan berangkas 139. Merupakan tempat penyimpanan itu berada dan itu berada paling ujung. Lalu dimulailah perjalanannya menuju berangkas 139 dengan ditemaninya dan Sagan yang mereka mengawasinya melalui CCTV. Hingga sampailah dia di berangkas 139 dan mengambil beberapa bakteri sumber penyakit di sana. Lalu saat dia akan menelepon mengenai apa yang seharusnya dia bawa, rupanya terdapat zombie di depan sana. Alhasil dia pun bermain feeling untuk menyuntikkan penyakit yang akan dia suntikan. Setelah dirasa cukup bahwa bakteri itu sudah berhasil menginfeksinya, dia pun keluar. Rupanya teorinya itu berhasil. Begitu harunya mereka semua karena rupanya teorinya itu benar. Dia pun dengan mudahnya melewati kawanan zombie itu. Lalu memulai perjalanan mereka dan menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya Gary pun bertemu dengan keluarganya. Lalu WHO pun secara besar-besaran menciptakan sebuah vaksin untuk kamuflase dengan gabungan penyakit cacar dengan flu burung. Lalu seluruh dunia pun kini memiliki harapan baru untuk melawan mereka. Lalu film pun berakhir. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang dimana janganlah berhenti untuk berjuang, jangan menyerah, berusahalah sekuat tenaga. Masalah berhasil atau enggak itu mah urusan Tuhan. Apakah sebuah kebetulan saat kita sedang berusaha tiba-tiba saja kita melihat sebuah jawaban seperti Gary ini? Apakah sebuah kebetulan ketika dia melihat orang sakit yang dilewati begitu saja karena sutradara yang menunjukkannya kan? Nah, di kehidupan pun sama, ada sutradara yang mengatur kita segala macamnya, yaitu Tuhan semesta alam.
Baik, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.